terbang. Entah mungkin mau ke arah gua atau mau ngelewatin di atas kepala gua nggak ngerti gitu. Spontan tuh gua di situ kaget kan, wah gila, gua mundur di motor, gua belok, gua naik kan ke atas gitu kan rumah gua agak ke atas gitu, naik gua gas aja, gua gedor-gedor ke rumah tuh, gua bangunin kan orang rumah gitu, rumah nanya ada apa sih gedor-gedor. Enggak, udah besok aja deh ceritanya. Yang penting masuk dulu. Ya emang ada apa? Enggak ada apa-apa, udah besok aja. Halo guys, kembali lagi di Violeta's Diary. Oke guys, jadi ini adalah episode pertama kita untuk bikin podcast horor. Dan per hari ini kita mau bagi-bagi cerita horor nih guys. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama gue Violeta dan ini adalah Koko. Jadi di sini kita mau bagi cerita yang apa nih Kok? Jadi ada pengalaman mistis ya soal apa namanya, ketemu sama ini si Miss ya. Oke. Sama Miss di satu tempat waktu zaman gua kuliah gitu. Oke. Kok suara lu gedein dikit Kok. Gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa dengar nih ya. Ya, jadi ada pengalaman ya, gua ada pengalaman yang mungkin menurut gua agak serem gitu. Tuh pas zaman gua kuliah itu. Jadi waktu gua kuliah itu sekitar semester 3 ya, semester 4 itu gua juga agak lupa misalnya gitu. Gua kan dulu kan sering pulang malam ya, karena biasanya karena gua kan kuliah malam tuh. Kuliah malam, setiap abis pulang kuliah seringnya itu gua sama temen-temen tuh nongkrong gitu kan. Jadi kadang nongkrong di tempat di mana, misalnya di rumah teman gue yang lain, tapi besok yang mana gitu itu. Ganti-gantian lah ya itu gitu. biasa. Okay. Hampir setiap malam tuh begitu. Balik kampus, jadi nggak balik langsung ke rumah. Gue main dulu tuh. Jadi ceritanya pas hari itu kalau nggak salah itu gue inget banget, itu Kamis malam ya. Kamis malam. Ya, Okay. jadi Kamis malam itu pas gue habis balik dari kampus sekitar jam 9 lewat lah, hampir mau 10 malam itu. Gue nongkrong nih, ceritanya temen gue ngajakin kan, gue bilang, bro, rumah gue yuk, nongkrong rumah gue aja, ntar gue sediain kopi deh, kita sambil ngobrol-ngobrol gitu. Itu biasa lah tiap malam tuh begitu kan. Akhirnya ke rumah temen gue nih di daerah Tangerang Selatan gitu. Yang gue nggak bisa nyebut daerahnya. Oke. Pas malam itu gue sama temen gue berlima itu nongkrong nih bareng. Ya kita ngobrol-ngobrol seputar apa namanya, kerjaan, karena kan temen-temen gue juga pada kerja kalau siang kan. Terus kadang ngobrolin soal tugas, ada tugas-tugas dari dosen gitu. Oke. Terus karena udah kelamaan cerita, kira-kira udah jam 1:30 pagi lah gitu. 1:30 pagi gue balik tuh kan. Gue balik, gue kan bawa motor gitu kan. Gue balik sendiri, temen gue juga pada balik gitu, karena kita beda arah ya rumahnya kita. Terus pas gue balik jalan agak sepi tuh, karena emang udah agak pagi juga ya, 1:30 pagi itu. Jalan udah sepi, kebetulan memang trek yang gua lewatin itu waktu itu memang kondisinya masih banyak kebun gitu lah, masih banyak, nggak banyak rumah lah intinya, masih banyak kebun gitu. Itu pas gua udah balik sekitar ada mungkin 500 meter ya dari rumah temen gua gitu. Itu ada yang manggil gua tuh, inget banget gue itu. Jadi ada yang manggil gua. Jadi kanan kirinya itu kebun ya, ada yang manggil gitu nama gua gitu kan. Gue berhenti tuh,
perasaan gue kayak ada yang manggil deh. Gue berhenti sebentar, gue lihat tuh ke belakang gitu, kanan ke kiri gitu. Emang nggak ada orang, di sini nggak ada orang ya. Perasaan kali ya, apa mungkin emang karena kecapean begadang kali, karena hampir setiap hari lah gitu, kadang tidurnya selalu pagi gitu kan. Nggak ada orang, gue lihat kanan kiri, terus gue jalan lagi nih, gue jalan deh, gue cuek kan, nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin gue aja yang lagi capek gitu kan. Gue jalan lagi, sekitar ada nggak nyampe 100 meteran, panggil lagi tuh, panggil nama gue lagi. Wah, makin aneh kan. Tadi ada yang manggil nggak ada orangnya. Lu sempet nengok tuh ya? Iya. Terus gue jalan lagi kan, ada yang manggil lagi tuh kan. Wah, gue udah nggak mikir panjang kan. Gue gas aja tuh motor, gue ngebut karena emang kondisi jalannya sepi di situ, jadi gue khawatir dulu kan, takutnya yang di pikiran gue ntar tiba-tiba ciluk bak gitu kan. Ngeri juga tuh ya. Gue nggak bisa kebayangin gitu. Pokoknya gue geber aja tuh motor. Pas udah mau nyampe rumah gue, kebetulan rumah gue waktu itu kan orang gue juga tinggalnya di daerah Tangerang Selatan juga, nggak jauh lah dari rumah temen gue yang biasa buat tempat nongkrong itu kan, mungkin sekitar ada 2 kilo lebih lah gitu. Posisi tempat tinggal gue itu kan kontrakan gitu. Jadi ada sekitar kalau nggak salah 6 pintu di daerah itu. Di belakang rumahnya itu memang ada rumah satu. Rumah satu itu rumah si pemilik kontrakan ini gitu. Cuma yang punya kontrakan ini udah nggak tinggal di situ, udah lama banget gitu. Udah lama banget dia tempat tinggal di daerah lain gitu kan. Tetap di Tangerang Selatan juga, cuma di daerah lain gitu kan. Posisinya itu dia rumah satu belakang ada beberapa pohon, maksudnya pohon gede gitu, satu pohon karet gitu ya, cuma emang agak tinggi pohonnya, sama pohon sawo gitu, gue inget banget itu. Nah, pas gue mau belok, jadi gue mau belok gitu kan, ini posisi rumahnya tuh di belakang sini, nah gue di depan sini nih kontrakannya nih kan gitu kan. Jadi ini jalan depan gitu kan, jadi depan tempat tinggal gue itu jalan agak gede gitu. Satu mobil muat tuh ya? Muat satu mobil gitu, karena emang lingkungannya lingkungan perumahan sebenarnya, cuma emang di tengah perumahan ada perkampungan kecil lah gitu. Nah, di situ ada kontrakan gitu. Posisinya gue kan harus belok ke kanan terus agak naik ke atas baru nyampe rumah gue kan. Pas gue belok itu kalau nggak salah emang sekitar mungkin jam 2-an kali ya, jam 2-an lah gitu itu. Gue belok kan otomatis kalau gue belok kanan kan arah lampu motor gue kan otomatis nyorot kan, maksudnya nyorot ke depan gitu, kemana arah stang motor gue belok, dia ntar si cahayanya maksudnya ngikutin stangnya itu ke situ kan. Pas gue belok ini, ingat banget itu yang gue lihat di pohon itu ya, pohon yang karet itu, yang pohon gede itu. Jadi kayak apa ya, dulu gue mungkin awal lihatnya itu, wah ada bendera di atas. Gak taunya bendera. Nah, gue perhatiin tuh, akhirnya gue majuin motor gue ke arah gerbang yang rumah belakang kan, itu ada gerbangnya tuh. Gue arahin ke situ, posisi motor gue masih hidup tuh, jadi lampunya masih nyorotin kan ke belakang. Gue perhatiin, ini pohon gede. Biasanya kan kalau bendera itu orang naruh misalkan di pohon yang gede gitu,
pasti benderanya kan di atas pohon ya, di atas pohon gitu, nggak mungkin ada di tengah pohon gitu karena apa namanya rimbunnya si pohon itu kan. Itu kan naruhnya pasti kalau bisa lebih tinggi daripada si pohon gitu kan. Kalau bahasa kita mah galaknya gitu, lebih tinggi. Cuma posisi yang gue lihat itu dia posisinya ada di tengah, jadi di rimbunan pohon itu. Di rimbunan pohon itu gue bingung, ini orang salah masang bendera tepatnya ya, maksudnya posisinya salah, apa mungkin ini jemuran nyangkut, tapi kan nggak masuk akal jemuran segini layang-layang gitu ya? Itu bisa ke atas kan, iya. Mustahil lah gue mikir gitu kan. Nggak ada lah ya orang yang jemur sampai ke atas kayak gitu ya. Gue mikir masih bendera gede yang ditaruh di situ cuma salah posisi, cuma kan akhirnya kan gue tegesin tuh kan, gue tegesin makin lama makin lebar tuh. Jadi kayak kain gitu kan, warnanya putih, makin lebar gue tegesin kan. Gue belum mikir wah itu setan atau belum mikir kayak gitu. Gue masih mikir logis aja, ini orang salah naruh bendera kali, gue tegesin kan. Padahal gue tinggal di situ udah lama, jadi tau lah maksudnya sekitar situ. Ini misalkan orang masang bendera gitu apa kan, jadi kan gue ngeliat atau mungkin gue tahu ada orang masang bendera situ kan biasanya. Gue perhatiin ternyata itu yang gue anggap bendera, dia makin lama makin gede, makin lebar gitu, terbang. Jadi dia terbang gitu kan, terbang ke arah gue gitu. Wah ngeri banget deh, pokoknya makin gede lah, makin gede itu ngelebar tuh ya, maksudnya kayak gitu. Ngelayang gitu ya. Kayak jadi kalau kayak layangan gede gitu, cuma ngeri banget gitu. Tapi di situ di tengah itu seinget gue kayak ada bentuk muka gitu, tapi nggak kelihatan lah mukanya, ada bentuk gitu, ada kayak bentuk muka, cuma gue nggak bisa ngeliat. Lu nggak bisa ngeliat jelas gitu ya, mukanya tuh kayak apa gitu, cuma karena gelap ya waktu itu ya. Terbang, entah mungkin mau ke arah gua atau mau ngelewatin di atas kepala gua nggak ngerti gitu. Spontan tuh gua di situ kaget kan, wah gila. Gua mundur di motor, gua belok, gua naik kan ke atas gitu kan rumah gua agak ke atas gitu. Naik gua buka semua, gua gedor-gedor ke rumah tuh, dibangunin kan orang rumah gitu, nanya ada apa sih gedor-gedor. Enggak, udah besok aja deh ceritain, yang penting masuk dulu. Ya emang ada apa? Enggak ada apa-apa, udah besok aja cerita gitu. Karena kan gua nggak mau kan gue ceritain nih ke orang rumah, gue ngeliat gini, gue ngeliat itu, takutnya orang rumah takut gitu kan. Pas lagi di rumah sendiri kan, takutnya ntar khawatir apa cemas, ntar gue ketemu gini, jadi pikiran aneh-aneh lah gitu. Gue nggak mau cerita malamnya tuh kan. Nah akhirnya pas nyampe rumah udah gue bersih badan, gue tidur kan. Nah saking penasarannya, besok pagi gue cek dulu, wah masa iya sih tuh pohon ada orang salah masang bendera posisinya di tengah gitu. Cuma kan gue bener apa enggak ya, ngeyakinin aja nih. Gue datengin lagi tuh pohon tuh pas paginya tuh, gue inget banget. Gue datengin ke belakang gue rumah, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada bendera, orang masang bendera gitu, nggak ada jemuran, nggak ada apa-apa, orang iseng biasanya suka sekali gitu ya kan. Bener-bener nggak ada gitu. Jadi gue perhatiin aja tuh, ini pohon semalam ada kainnya gitu, kayak kain gitu kan. Tapi kalau pas pagi itu, pas gue ngecek itu nggak ada, udah nggak ada. Jadi bener-bener emang murni itu cuma pohon doang gitu. Cuma pohon doang. Wah di situ gue langsung mikir, wah ternyata sebentar nih ya. Ada gangguan. Oke, terus lanjut. Ternyata gue pikir mungkin semalam mungkin bener kali itu, maksudnya ya si makhluk itulah maksudnya. Makhluk itu. Nah baru gue
paham lagi, oh mungkin emang tempatnya di sini kan. Karena emang ada beberapa cerita dari beberapa orang sekitar lah di sekitar yang mungkin lebih lama tinggalnya daripada gua dan keluarga gitu. Memang di rumah itu memang ada banyak banget kejanggalan lah soal hal-hal yang begitu ya, yang nggak kasat mata gitu ya. Cuma kan gue nggak gubris gitu, walaupun gue deket banget sama rumah itu, gue nggak gubris, ya udah biarin lah, karena selama ini gue nggak pernah bodo amat aja ya, daripada lu takut gitu kan. Nggak pernah nemu, maksudnya ya amit gitu ya, nggak pernah nemuin langsung gitu, wah ada gitu, wah tiba-tiba ada, nggak pernah nemuin gitu. Jadi gue pikirnya masih logis aja, mungkin waktu itu pas malam itu bendera atau apa, cuma gue kagetnya dia bisa terbang. Dia terbang gitu. Itu pertama kali lu ngerasain kayak gitu, pertama kali lu ngalamin kayak gitu, atau ini udah yang keberapa kali nih? Kalau ini sih jujur aja yang sampai ngeliat itu, ini baru pertama kali tuh, yang waktu itu yang pencipta ini baru pertama kali gitu. Karena gua kan logis aja ya, kayak misalkan ada bunyi-bunyi atau mungkin tengah malam apa, gua mikirnya oh itu mah paling hewan atau mungkin angin gitu. Jadi mikirnya udahlah, logis aja, nggak mikir yang macam-macam gitu, walaupun memang ada lah yang sekitar kita gitu kan. Cuma kan mikirnya udahlah biarin aja, atau gua cuek aja lah, nggak usah mikir kayak gitu. Itu pertama kalinya gua bener-bener melihat langsung ya gitu, melihat langsung gitu, ternyata kayak gini gitu, sampai gua bener-bener tuh udah keringat dingin lah bahasanya. Lu bener-bener nggak bisa ngeliat tuh ya, kayak gimana jelasnya itu mukanya kayak gimana tuh nggak bisa ngeliat, apa bisa. Matanya gimana gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang gelap aja gitu, kayaknya gelap lah intinya. Emang ada kayak bentuk luka gitu, karena di pinggirnya ada kayak baju lah, kayak kita baju atau kupluk gitu kan. Nah di pinggirnya kan ada bentuk kupluknya gitu, kayak gitulah, kayak gitu. Cuma nggak bisa jelas gitu mukanya kayak gimana itu kan. Yang gue perhatiin memang karena semakin lama semakin gede gitu, kayak terbang. Gua di situ udah, wah ini mah aneh nih. Gue bilang wah ini aneh, gue langsung motor gue tuh gue buru-buru gitu. Itu motor lu nggak mogok tuh. Biasanya kan kalau orang-orang kayak gitu tuh nemuin sesuatu, biasanya tuh di tengah-tengah suka kayak mogok tiba-tiba gitu. Terus nanti kalau udah nggak ada tuh tiba-tiba udah jauh atau enggak gitu ya, udah dijalanin jauh bisa lagi gitu. Itu nggak kayak gitu tuh? Nggak, alhamdulillah nggak sih ya, nggak sampai motor mogok begitu. Cuma emang karena gue panik, pokoknya gue mundurin motor gue itu cepet-cepet, gue gas naik ke atas, gue langsung ketok-ketok pintu orang rumah biar bukain, gue langsung masuk aja udah gitu. Nah gitu sih, itu ada salah satu inilah cerita horor lo ya yang pernah lo alamin. Ini pengalaman pribadi dan ini real ya, kisah nyata ya. Ini real memang. Dan memang lo alamin sendiri gitu ya? Gue ngalamin sendiri gitu. Selama ini kan kurang begitu. Kayaknya denger cerita-cerita gitu doang kan. Gitu ya. Maksudnya dia sih kan kata cerita, orang di situ ada ini, cuma cerita gitu. Tapi lu nggak ngalamin sendiri, gitu, jadi antara percaya dan tidak gitu ya. Oke. Gitu sih. Oke deh, kalau gitu. Jadi ceritanya kayak gitu guys. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dan episode pertama ini kita mulai dari Koko nih ceritanya. Oke, untuk episode yang pertama ini kita udah selesai guys, cerita misteri gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita akan bikin episode ini terus berlanjut begitu maksudnya ya. Tetapi kita akan upload di setiap malam Jumat aja guys gitu. Jadi silakan tungguin aja, setiap malam Jumat udah pasti kita akan upload sekitar jam 8 malam. Oke guys, kalau gitu cukup sekian dulu cerita dari kita berdua. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Violeta dan ini Koko ya. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga dinyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita misteri dari kita nih guys. Oke, untuk yang next selanjutnya kita pasti bakalan lebih seru lagi. Jadi jangan lupa tonton terus dan tungguin terus video dari kita. Bye-bye!